Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami. Nah, pada kesempatan kali ini kami ingin mengajak teman-teman semua untuk mempelajari tentang manajemen pemasaran syariah. Sebelum ke materinya, perkenalkan dulu, kami ini merupakan mahasiswa semester 3 di IAIN Ponorogo dengan jurusan Manajemen Zakat dan Wakaf. Perkenalkan, nama saya Destri Sulfatul Nikmah. Sebelah kiri saya ada Suci Setiawan dan sebelah kanan saya ada Farid. Dan saya Faridatun Solihah. Di pertemuan kali ini kami akan membahas tentang merek, kemasan, dan label, mulai dari pengertian, tujuan, fungsi, maupun teori. Untuk lebih jelasnya lagi, silakan simak video ini. Baik, kita akan mulai dari pembahasan merek terlebih dahulu. Nah, pembahasan merek kali ini kita akan membahas mulai dari pengertian, strategi dalam pemberian merek, fungsi, karakteristik merek yang baik, dan juga manfaat dari merek itu sendiri. Langsung saja. Yang pertama kita akan membahas tentang pengertian, yaitu menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2001. Merek adalah sebuah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf, atau lain sebagainya yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan produk. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2001, merek itu ada merek dagang, merek jasa, dan merek kolektif. Selanjutnya, menurut Kolter, merek adalah sebuah nama, istilah, tanda, simbol, rancangan, atau kombinasi dari kesemuanya itu yang dimaksudkan untuk menyebutkan produk dari seseorang supaya terbedakan dengan yang lainnya. Bagian merek menurut Kolter yaitu meliputi nama merek, logo, dan juga merek dagang. Yang ketiga, menurut Bruce J. Walker, merek adalah sebuah nama, istilah, tanda atau desain, atau gabungan semua yang diharapkan dapat mengidentifikasikan barang atau jasa dari seseorang. Bagian dari merek yaitu meliputi nama, tanda, merek dagang, dan juga hak cipta. Pembahasan selanjutnya yaitu tentang strategi dalam pemberian merek. Strateginya itu ada 6. Yang pertama, tanpa identitas merek. Yang kedua, pemberian merek sendiri. Yang ketiga, pemberian merek perusahaan. Yang keempat, pemberian merek lini produk. Yang kelima, pemberian merek khusus. Dan yang keenam, kombinasi merek. Pembahasan selanjutnya yaitu tentang fungsi merek. Fungsi merek ini ada 4, yaitu fungsi identitas, fungsi kualitas, fungsi loyalitas, dan fungsi citra atau image. Fungsi identitas ini maksudnya dalam label merek ada hal-hal yang wajib dicantumkan oleh perusahaan seperti nama perusahaan, komposisi produk, aturan pakai, dan lain sebagainya. Lalu fungsi kualitas. Jika merek sudah terkenal dan mapan, berarti produk tersebut telah diakui baik kualitasnya oleh konsumen, sehingga konsumen akan mencari dan membeli kembali secara berulang untuk produk tersebut. Lalu fungsi loyalitas maksudnya jika merek tersebut sudah dikenal masyarakat dan dikenal memiliki kualitas yang baik, maka perusahaan harus menjaga pelanggan-pelanggan
tersebut dengan strategi pemasaran yang tepat agar tetap menjadi pelanggan yang loyal terhadap produknya. Lalu, fungsi citra atau image, maksudnya pihak perusahaan hukumnya wajib menjaga citra produk melalui merek tersebut. Pembahasan selanjutnya yaitu karakteristik merek yang baik, yaitu ada 7 karakteristik. Yang pertama, mudah dibaca, diucapkan, dan juga diingat. Mengapa demikian? Karena jika sulit untuk dibaca, bahkan diucapkan dan diingat, maka sebuah konsumen atau pelanggan nanti mereka kesulitan untuk mencari barang yang sesuai dengan keinginannya. Lalu yang kedua, singkat dan sederhana. Mengapa demikian? Karena jika terlalu bertele-tele dan juga panjang, nanti akan menyulitkan konsumen untuk mengingat nama merek apa yang mereka inginkan. Lalu yang ketiga, memiliki ciri khas. Mengapa demikian? Karena dengan adanya ciri khas merek, maka akan memudahkan pelanggan dalam mengingat produk apa yang mereka butuhkan atau mereka inginkan. Lalu yang keempat, bisa diadaptasi dengan produk baru. Maksudnya, nanti jika ada produk-produk baru dari perusahaan tersebut yang mungkin ditambahkan di lini produk, nanti masih bisa digunakan atau masih bisa antar produk itu untuk beradaptasi. Selanjutnya, yang kelima, menggambarkan kualitas, prestise produk, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir, bisa didaftarkan dan mempunyai perlindungan hukum. Jika mempunyai perlindungan hukum, maka sebuah merek tersebut memungkinkan terhindar dari plagiat dan lain sebagainya. Pembahasan yang terakhir yaitu tentang manfaat merek. Nah, manfaat merek ini, dengan adanya merek itu tidak hanya berlaku untuk penjual, tapi juga untuk konsumen. Nah, manfaat merek untuk konsumen yaitu yang pertama, memudahkan konsumen dalam meneliti produk. Lalu yang kedua, membantu konsumen dalam memperoleh kualitas barang yang sama jika mereka akan membeli produk lagi. Lalu untuk manfaat merek bagi penjual, yang pertama yaitu mempermudah penjual untuk mengelola pesanan dan menelan permasalahan. Yang kedua, membantu penjual dalam mengawasi pasar mereka. Yang ketiga, memberi penjual peluang kesetujuan konsumen pada produk. Yang keempat, membantu penjual dalam mengelompokkan pasar ke dalam segmen-segmen. Yang kelima, citra perusahaan dapat dibina dengan adanya merek yang baik. Yang terakhir, melindungi penjualan dari pemalsuan ciri-ciri produk. Oke, kita lanjut kemasan. Apa itu kemasan? Pedoman penentuan kemasan dan strategi kemasan itu sendiri. Pertama, pengertian. Menurut William J. Stenson mengemukakan bahwa kemasan adalah sebuah kegiatan merancang dan memproduksi bungkusan atau kemasan produk. Alasan kemasan diperlukan, yang pertama, memenuhi sasaran keamanan dan kemanfaatan, membantu program pemasaran perusahaan, meningkatkan volume dan
laba perusahaan. Terus tingkat bahan, pertama kemasan dasar, bungkus langsung dari suatu produk. Kemasan tambahan, yaitu bahan yang melindungi kemasan dasar dan dibuang jika produk ini dipergunakan. Selanjutnya kemasan pengiriman, yaitu kemasan yang digunakan untuk menyimpan dan pengiriman suatu produk itu sendiri. Yang kedua, menurut Coulter mengemukakan bahwa kemasan itu kegiatan merancang dan memproduksi wadah atau bungkus bagi sebuah produk. Faktor yang meningkatkan penggunaan kemasan adalah swalayan, bertambahnya konsumen, citra merek dan perusahaan, dan kesempatan inovasi untuk melakukan terobosan. Tingkat bahan, yang pertama kemasan primer atau yang paling utama wadah langsung bagi produk. Kemasan sekunder, bahan yang melindungi kemasan primer dan akan dibuang jika produk akan digunakan. Yang ketiga, menurut Suhardi Sigit mengemukakan bahwa kemasan itu sebagai kegiatan penempatan produk ke dalam wadah, tempat atau sejenisnya yang terbuat dari timah, kayu, gelas, besi atau material lainnya yang dilakukan oleh produsen atau pemasar untuk disampaikan kepada konsumen. Syarat-syarat kemasan itu sendiri memberikan perlindungan terhadap barang yang dibungkus, memudahkan konsumen selama menggunakan produk, menarik konsumen, memudahkan konsumen untuk mengenal barang yang dikemas, produsen dapat menggunakan sebagai alat advertensi. Selanjutnya, pedoman penentuan kemasan suatu produk adalah yang pertama, kemasan harus baik atau memberikan perlindungan untuk isinya, bahannya sesuai kebutuhan dan lain sebagainya. Yang kedua, dapat diberi penjelasan merek dagang, identifikasi, nomor daftar, dan nomor hak paten atau sebagai tanda pengenal. 3. Mempromosikan penjualan yang dikemas, menjelaskan mengapa produk itu harus dibeli, membuat orang mengenal isinya, dan lain sebagainya. Yang keempat, mempromosikan barang lain yang dibuat oleh produsen yang sama, dapat diberi merek dagang yang sama dan digunakan sekaligus untuk advertensi barang lain. Selanjutnya adalah strategi kemasan. Yang pertama, mengubah kemasan. Jadi para produsen itu selalu mengubah model kemasan agar memberikan daya pikat yang lebih kepada para konsumen. Yang kedua, kemasan aneka ragam. Yang dimaksud adalah selalu memberikan kemasan yang berbeda-beda agar para konsumen itu merasa tertarik dan ingin mencoba suatu barang atau suatu produksi. Yang kemudian kemasan lain produk, yaitu kemasan yang sama, kemasan yang dipakai ulang atau kemasan yang setelah dipakai didaur ulang. Selanjutnya kita akan membahas label. Dalam pembahasan label ini kita akan membahas mulai dari pengertian, tipe-tipe, fungsi, dan pemberian label dipengaruhi oleh beberapa faktor. Baik, sekarang yaitu pengertian label. Pengertian label adalah bagian dari sebuah barang yang berupa keterangan atau sebuah kata-kata tentang barang tersebut atau penjualannya. Di sini saya akan mengambil contoh, yaitu sebuah produk Aladination untuk mengatasi gatal karena alergi pada kulit. Jadi labelnya pasti tercantum informasi produk Aladination tentang berat neto, komposisi bahan, cara pemakaian, cara penyimpanan,
peringatan, nomor register produk, perusahaan kala dinatian tersebut. Nah, di sini pengertian yang lain mengenai label yaitu bagian sebuah produk yang memberikan informasi tentang produk atau penjualannya. Adapun tipe-tipe label antara lain sebagai berikut. Yang pertama yaitu label merek. Label merek adalah merek yang diletakkan pada produk atau kemasan atau semata-mata berfungsi sebagai merek, misalnya yaitu Coca-Cola. Yang kedua yaitu label tingkatan kualitas, yaitu label yang mengidentifikasikan kualitas produk melalui huruf, angka, atau abjad. Misalnya yaitu beras kualitas 1, 2, atau 3. Yang ketiga yaitu label deskriptif, yaitu label yang memberikan informasi tentang penggunaan, pemeliharaan penampilan, dan ciri lainnya. Misalnya yaitu susu bayi. Di sini adapun fungsi label meliputi yang pertama mengidentifikasikan produk atau merek. Yang kedua yaitu menggolongkan produk, misalnya buah dalam kaleng golongan A atau B atau C. Yang ketiga yaitu menjelaskan beberapa hal mengenai produk. Dan yang terakhir yaitu sebagai alat promosi. Dan di samping itu, pencantuman label banyak dipengaruhi oleh penetapan harga per unit, masa kadaluarsa, dan pencantuman besarnya nilai gizi pada produk tersebut. Nah, itu tadi sedikit penjelasan tentang kemasan, merek, dan juga label dari kita. Kami sebagai pemateri pada kesempatan kali ini mengucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman atas partisipasinya. Kami dari Pemakala minta maaf yang sebesar-besarnya jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Dan apabila ada yang belum paham, silakan ditanyakan. Nah, untuk teman-teman semua, jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Terima kasih telah menonton video kami. Cukup sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.